Shalom, terpujilah Tuhan untuk setiap anugerah-Nya yang Ia berikan kepada kita. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita akan baca dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai ayat 42. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada saat ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat agar kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan pada saat ini. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Amin. Injil Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai ayat 42. Firman Tuhan: Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari Engkau, melainkan karena Engkau menghujat Allah, dan karena Engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sebab kitab suci itu tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepada Aku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang yang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini, Rabu 14 Mei 2023 adalah bukan penghujat Allah. Bapak, Ibu, Saudara, para pemimpin Yahudi berusaha melaksanakan perintah dari Imamat pasal 24 ayat 16 mengenai orang-orang yang menghujat atau mengaku dirinya Allah. Kejahatan yang mereka tuduhkan kepadanya adalah penghujatan, yaitu merendahkan dan menghina Allah melalui perkataan. Tiada cara hebat bagi mereka untuk menyerang Injil selain dengan menuduh Kristus sebagai penghujat. Ketika mereka hendak melemparinya dengan batu, Yesus melakukan pembelaan atas dirinya. Pembelaannya diambil dari pekerjaannya sendiri di ayat 37 sampai ayat 38.
Ia membuat pernyataannya sendiri dan membuktikan bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Dia berkata, "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku." Yesus tidak menuntut iman yang membabi buta. Ia tidak menuntut orang-orang untuk percaya pada pekerjaan yang Ia lakukan sebagai pekerjaan Bapanya. Ia hanya mau jujur menyampaikan tentang siapa Dia sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara, meyakinkan orang yang tidak percaya itu tidak mudah. Sekalipun apa yang dikatakan adalah kebenaran, jika seseorang sudah mengatakan tidak, maka ia akan tetap menolak. Ketidakpercayaan itu membuat Yesus memasukkan mereka ke dalam golongan domba yang tidak mengenalnya. Harapan kita adalah kita tidak termasuk dalam golongan tersebut, melainkan kita adalah golongan domba-domba yang mengenal gembalanya. Pilihan bebas tetap ada pada kita. Bukankah Yesus menyampaikan bahwa pekerjaan yang Ia lakukan adalah pekerjaan Bapa, dan antara anak dan Bapa ada kesatuan yang unik? Yesus bukan penghujat seperti tuduhan orang Yahudi, melainkan Dia adalah Allah seperti pengakuannya. Itulah keyakinan dan kepercayaan kita. Percayalah kepadanya, maka engkau akan hidup. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Berkati setiap kami yang mendengar Tuhan. Biarlah firman-Mu terus mendiami hati dan pikiran kami. Bahkan kami boleh menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami, di setiap langkah kehidupan kami di mana Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang boleh menerima berkat Tuhan, apapun bentuknya Tuhan. Engkau sendiri yang akan menyempurnakan setiap sukacita mereka. Kami berdoa, jikalau ada yang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, Tuhan, sembuhkan dan pulihkan keadaan mereka. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini, apapun kegiatan aktivitas kami, Tuhan tolong mampukan kami, beri sehat kuat dalam menjalani kehidupan ini. Berkati orang tua kami Tuhan, dalam menikmati masa tua mereka, diberi kekuatan kesehatan yang baik. Anak-anak Tuhan dalam masa pertumbuhan, kiranya terus bertumbuh dalam cinta kasih sayang Tuhan. Dalam menikmati masa muda, kiranya diberi hikmat kebijaksanaan, biarlah boleh menata masa muda dengan baik. Yang dalam pekerjaan, yang dalam mencari pekerjaan, yang dalam mencari pasangan hidup, bahkan yang senantiasa menanti harapan-harapan mereka, Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan kesabaran. Tuhan yang akan menunjukkan jalan yang terbaik, dan Tuhan yang akan memberi menurut waktu yang terbaik daripada Tuhan. Ia Allah yang Maha Pengasih. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan hari ini. Roh Kudus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.